Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, kerunaanlah darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah perjamuan kudus ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan duduk. Kehidupan orang Kristen sebagai gereja tidak hanya menikmati kasih anugerah Allah, tetapi juga dipanggil untuk menghidupi komunitasnya sebagai pelaku firman dan pelayan Allah. Menjadi pelaku firman berarti menjalani hidup dalam ketaatan pada kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Sedangkan menjadi pelayan Allah berarti kita dipilih dan diutus untuk berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah bagi manusia. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus.
Saudara-saudara, sebagai persekutuan orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman yang hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Sudahkah kita lakukan itu? Tuhan, ampunilah dosa kami, jikalau kami belum hidup. Kita juga dipanggil untuk menjadi pelayan Allah yang diutus untuk ikut serta dalam karya penyelamatan Allah bagi umatnya. Sudahkah kita laksanakan tugas itu? Tuhan, ampunilah dosa kami, jikalau kami masih belum berperan penuh dalam karya penyelamatan Allah bagi umat. Mari kita berdoa secara pribadi, memohon pengampunan dosa. Demikian doa kami, doalah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, kita akan memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, yang kebaikannya selalu hadir dan kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama bertelut di hadapan-Mu, mengucapkan syukur melalui nyanyian kami, dan melalui persekutuan kami dengan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, memperbaharui kami, supaya melalui apa yang kami sudah rasakan, dan sekarang kami rasakan menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan di hari-hari yang akan kami jalani. Terlebih Bapa, pada kesempatan ini kami Engkau undang
bersama-sama untuk menikmati akan karya penyelamatan Tuhan kami Yesus Kristus yang harus kami rayakan setiap waktu, khususnya melalui perjamuan kudus. Kiranya Engkau yang telah mempersiapkan kami, melayakkan kami untuk menerima sakramen, dan memampukan kami mewujudkannya berlandaskan firman Tuhan yang hendak kami dengar. Hamba-Mu yang Tuhan perkenankan untuk memberitakan, Tuhan berkati dan Tuhan pimpin. Dosa, kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuni. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan akan saya ambilkan dari Injil Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai dengan Injil Matius pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayat 35 sampai dengan pasal 10, ayatnya yang ke-8. Demikian pembacaannya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Haleluya. 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 Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada saat ini diberi tema komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Saudara, berkaitan dengan kata komunitas, tentu kata yang umum digunakan, sebab komunitas itu bisa bermacam-macam.
Namun dalam hal ini, komunitas yang dimaksudkan dalam tema adalah kita gereja. Karena gereja mempunyai arti orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dasari dari itu, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, artinya bahwa memang komunitas kita sebagai gereja, mau tidak mau, suka tidak suka, dalam proses perjalanan iman kita, harus selalu mengandung penugasan. Jadi tidak hanya menerima berkat Tuhan, tetapi harus masing-masing mengambil bagian dari yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Oleh karenanya ketika firman Tuhan pada saat ini yang kita dengarkan dalam ayat yang ke-35 dari pasal 9 sampai ayat yang ke-8 dari pasal yang ke-10, Tuhan Yesus mengingatkan akan hal itu kepada kita. Seperti yang dikatakan dalam cerita perjalanan Tuhan Yesus dan karyanya, ketika Tuhan Yesus berkeliling di daerah Galilea, karena memang pekerjaan Yesus dimulai dari Galilea, ia pertama di situ mengajarkan ajaran Allah, ajaran keselamatan, dan oleh karena belas kasihannya, ia juga menunjukkan cinta kasihnya kepada semua orang. Sehingga seperti yang tertulis dalam ayat-ayat ini, banyak orang yang kemudian menerima kesembuhan, menerima kelegaan, dan persoalan-persoalan lain yang dijawab oleh Yesus. Yesus memberikan teladan tentang kehadirannya di dunia kepada para murid-muridnya. Maka setelah ia menunjukkan teladannya kepada mereka, dalam ayat-ayat yang kita dengarkan berikutnya, Injil Matius memberikan gambaran bagaimana Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Disebutkan ada 12 murid, dan kita pasti hafal ya, karena kita pernah sekolah minggu. Ada yang tidak pernah sekolah minggu? Barangkali ada. Ya, kalau pernah sekolah minggu dan jadi guru sekolah minggu pasti hafal. Ada 12 murid, Simon, Yakub, Yahya, Andreas, Filipus, Bartolomeus, dan seterusnya. Silakan. Kalau saya nyanyi terus, nanti lama. Nah, Bapak Ibu Saudara, 12 murid itu dipanggil, dipersekutukan, didekatkan, dan diajari apa yang harus mereka lakukan. Dan seperti yang kemudian tertulis di dalam ayat yang ke-5 sampai ke-8, mari kita simak dengan baik. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Itu yang pertama. Artinya bahwa ketika Tuhan sudah mengajarkan teladannya, ketika Tuhan telah memanggil mereka dalam persekutuannya, tidak ada lain kecuali mereka harus terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mereka harus terus hidup di dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Kenapa di situ disinggung jangan masuk ke dalam kota orang Samaria? Memang konteksnya pada waktu itu Yesus belum ke sana. Jadi jangan ditanyakan kenapa kok tidak boleh, padahal di ayat yang lain Yesus pernah ke Samaria. Karena memang konteksnya belum ke situ. Tetapi konteksnya adalah pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuhan Yesus ingin mengembalikan bangsa Israel yang terpuruk dalam situasi kemanusiaannya yang kompleks. Dari segi ekonomi, dari segi tata peribadatan, iman, sosial, bahkan
organisasi keagamaan. Makanya, murid-muridnya diminta untuk membenahi. Murid-muridnya diminta untuk datang ke sana, menghadirkan kembali apa yang benar dan seharusnya dilakukan oleh bangsa Israel. Yang kedua, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema umum yang dibawa oleh Yesus ke dunia selama Yesus hadir di situ, Tuhan Yesus telah menempatkan dirinya sebagai kerajaan yang sudah hadir. Maka, murid-muridnya selalu diingatkan bahwa pekerjaanmu bukan pekerjaan untuk hanya menata kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, kehidupan iman komunal, tetapi bagaimana menghadirkan kerajaan surga di dunia. Menghadirkan shalom. Sebab kenapa demikian? Kalau orang hanya mengandalkan pikirannya, otaknya, dalam menata segala sesuatu, barangkali, ketika ada miskomunikasi, salah paham, akan terjadi persoalan lain. Kerajaan Allah identik dengan kasih. Kerajaan Allah identik dengan pengampunan atau pemberian maaf. Maka ketika Tuhan Yesus Kristus menyuruh mereka mengerjakan pekerjaannya, mereka harus memberitakan kerajaan surga. Selalu ada shalom dalam hidup dan kehidupan para murid. Jikalau kita datang ke rumah orang, atau ketika kita mau berkenalan dengan orang asing, atau mau pertama kali kita bertemu dengan orang lain dan berkenalan, lalu dengan wajah yang garang, dengan senyum yang kecut, apakah orang lain dengan senyum terbuka juga akan menerima? Itu yang perlu kita renungkan bersama. Maka sebagai umat Tuhan, ketika kita dipanggil untuk memberitakan kerajaan surga, hati kita, pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita harus disertai dengan kasih dan pengampunan. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara, Tuhan Yesus juga memperlengkapi setiap orang percaya dengan talenta. Dan tidak hanya sebenarnya pada waktu itu ketika 12 murid Tuhan diutus. Hari ini, sampai hari ini, ada orang-orang yang diberi talenta khusus oleh Tuhan. Apapun itu wujud. Yang penting adalah motivasinya. Ketika sudah diberi talenta, jangan dikaryakan atau dibisniskan. Ketika kita diberi talenta lebih daripada orang lain, untuk menyembuhkan orang, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan seterusnya, jangan punya pikiran untuk berpikir begini, saya sudah menyembuhkan kamu, moga-moga, walaupun tidak terucap karena orang Jawa kadang-kadang begitu, saya diberi sesuatu. Jangan. Tuhan mengatakan dengan jelas, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Artinya, kata cuma-cuma ini berkaitan dengan kerelaan hati kita, rasa syukur kita, kerelaan hati dan kerendahan hati menjadi bagian yang penting di dalam kita menjalankan tugas panggilan Tuhan, manakala kita dimampukan untuk berbuat hal-hal yang luar biasa bagi orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini dan melalui tema kita diingatkan komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah, ada dua hal penting yang harus selalu kita ingat. Untuk dapat melakukan firman Allah dan melayani Allah, yang pertama, butuh selalu ketaatan hanya kepada Tuhan.
Seperti yang dikatakan dalam ayat tadi, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Butuh ketaatan. Dan ketaatan butuh kesetiaan. Kesetiaan butuh konsistensi. Dan itu tidak mudah. Awal bisa baik, awal bisa luar biasa, tapi dalam perjalanan apalagi ketika mengalami persoalan. Dan itu butuh perjuangan yang luar biasa bagi kita. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan, siapapun kita yang telah dipanggil Tuhan menjadi murid-Nya, dan kita dipanggil pula untuk melakukan firman dan melayani Allah, ketaatan itu menjadi kunci. Setiap orang dapat menjalankan tugas panggilannya dengan baik dan mampu melakukannya dengan sukacita. Dan yang kedua, melalui firman ini juga, selain ketaatan, kita diajak untuk selalu berusaha agar hidup dan kehidupan kita dalam menjalaninya terus-menerus melakukannya untuk banyak orang. Kita memang tidak ditakdirkan hidup sendiri, tetapi ditakdirkan untuk bersama orang lain dan untuk orang lain. Bersama orang lain dan untuk orang lain. Oleh karena itu, melayani Allah itu butuh juga kerelaan hati. Kalau tidak rela hati, tahulah, saya tidak perlu mengatakan ya. Ketika ada sandungan, ketika ada persoalan, pasti sudah mundur saja gitu pilihan kita. Nah, firman Tuhan mengajak kita terus-menerus menjadi bagian dari pekerjaan Allah untuk kita sebarkan, untuk kita nyatakan dalam kehidupan kita. Yang terpenting ketika kita menyatakan firman Tuhan dan melayani Allah, selalu dalam kasih dan pengampunan. Karena ketika kita menjalani hidup, menerima panggilan Tuhan dan melayani Allah, tidak semua orang akan menerima dengan baik. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Bahkan mungkin ada yang membenci kita. Sebaik-baiknya kita, apapun yang kita lakukan itu baik menurut pandangan masyarakat, pasti ada yang tidak akan senang. Oleh karena itu, kita harus berusaha belajar melengkapi diri kita dengan kasih dan pengampunan Tuhan terus-menerus agar kita tidak gampang terluka atau bahkan memendam luka. Sebab kalau kita lalu memendam luka, bagaimana kita bisa membalut luka? Dalam kesempatan ini mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai komunitas, sebagai gereja, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, maka kita harus hadirkan dan usaha kita untuk terus-menerus menghadirkan terang ajaib itu kepada banyak orang. Supaya kerajaan surga hadir di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan bersama-sama bersaat teduh. Kami bersyukur melalui firman-Mu, semua kami diingatkan agar senantiasa dimampukan melakukan firman Tuhan dan melayani Allah dengan segenap hati. Roh Kudus kiranya menuntun dan memberkati serta memampukan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah disampaikan oleh gereja, melalui majelis gereja, dan melalui apapun yang sudah diterima oleh Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama untuk menerima sakramen perjamuan. Khususnya bagi Bapak Ibu yang nanti secara mandiri, karena dalam masa ini kita masih menaati peraturan pemerintah, secara mandiri nanti Bapak Ibu akan mengikuti perjamuan kudus sesuai dengan pratelan atau pertelaan dari sinode. Bersama kita akan hening sejenak. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, mari sekali lagi kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing yang demikian. Pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Sebelum kita menerima sakramen, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin.
Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya Bapak Ibu yang bersama-sama dengan kami waktu ini, mari kita bersama-sama menerima roti dan makan bersama. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dipecahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita makan bersama. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Yesus Kristus. Terimalah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus
yang telah ditumpahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita minum bersama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita menerima sakramen, mari kita bersyukur di dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan perjamuan kudus nanti bisa dikumpulkan bersama dengan persembahan minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami mohon untuk duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan perjamuan kudus dan persembahan mingguan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah syukur kepada kurban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan kita iringi nyanyian pujian dari
pelengkap hitung jemaat 146, bait yang 1 sampai secukupnya. Bawa persembahanmu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita menghadap Tuhan, kita naikkan doa syafaat, dan kita nanti akan akhiri dalam doa Bapa kami bersama-sama dengan dinyanyikan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami sebagai komunitas kerajaan Allah, kami harus menjalankan panggilan Tuhan, mendatangkan damai sejahtera, shalom, kerajaan surga di kehidupan kami masing-masing. Dalam situasi apapun, Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang mengutus kami yakin bahwa Engkau akan juga memperlengkapi kami dengan kuasa Roh-Mu. Dan biarlah melalui firman Tuhan, kami dimampukan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Maka kami harus minta kepada Allah sebagai yang punya Tuhan, supaya kami dipilih dan dimampukan menjalankan tugas panggilan Tuhan dalam situasi apapun, terlebih di situasi di negeri kami, dalam kehidupan bangsa-bangsa di dunia yang masih harus menghadapi wabah pandemi. Tidak hanya menghadapi wabahnya, tetapi menghadapi kehidupan kami sebagai manusia. Sebab ada di antara kami yang masih belum memahami bahaya dan cepatnya penyebaran virus corona. Ada bagian dari saudara-saudara kami yang menganggap sepele, menganggap remeh, yang seharusnya mereka lakukan untuk menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga orang lain. Oleh karena itu Tuhan, kami yang adalah orang-orang pilihan Tuhan, kiranya Tuhan pakai untuk menjadi perantara, mengingatkan tugas tanggung jawab kami, mengingatkan kepada sesama kami akan situasi yang kami hadapi, supaya kami masing-masing menaati perintah Allah melalui pemerintah kami, melalui lembaga-lembaga keagamaan, kesehatan, dan apapun yang menjaga kami untuk tetap sehat
dan dapat menjalankan kehidupan ini dengan baik. Kami mau menyerahkan saudara kami yang saat ini sakit, baik mereka yang ada di rumah maupun yang sedang terbaring di rumah sakit. Jamahan tangan Tuhan kiranya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kami agar tetap dimampukan menerima dengan sukacita dan meletakkan segala pergumulannya hanya kepada Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami membangun keluarga Allah dengan baik. Menyatakan cinta kasih Tuhan, mengajarkannya, mendidiknya, memampukan kami untuk mendidik keluarga kami masing-masing. Supaya kami tetap menjadi surat-surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang akan kebaikan dan karya Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami menyerahkan anak-anak kami yang masih belajar. Untuk beberapa waktu mereka harus tetap di rumah, sampai waktu ketika pemerintah membolehkan anak-anak kami berjumpa dengan teman-temannya, berjumpa dengan para pendidik. Hari-hari ini, biarlah anak-anak kami terus melakukan hal yang baik untuk kehidupan masa depan dan apapun yang sekarang dikerjakan. Khusus kami berdoa bagi anak-anak kami yang telah lulus. Perayaan kelulusan tidak ada sementara waktu. Mereka rindu, tetapi oleh karena situasi, kerinduan mereka harus tertahan. Bahkan mungkin mengalami situasi yang tidak menyenangkan di hati mereka. Tetapi biarlah Tuhan, suasana baru ini, dalam situasi yang sekarang anak-anak kami tetap meletakkan pengharapannya hanya kepada Tuhan, supaya mereka dapat menjalani hidup dan menggapai masa depannya. Dimanapun mereka berada, baik di tataran sekolah yang lebih tinggi, di tempat yang baru nantinya, maupun ketika mereka bekerja, Tuhan memberkati. Kami menyerahkan pergumulan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, bagi pasangan kami masing-masing, menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami, dan menjadi anak-anak yang taat, yang baik bagi keluarga kami dan orang tua kami. Kiranya kami dimampukan untuk membangun keluarga Tuhan, bukan hanya keluarga kami, tetapi keluarga Tuhan yang diwarnai oleh cinta kasih dan pengampunan, supaya damai sejahtera Tuhan selalu seiring sejalan dengan apapun yang kami lakukan dan menjadi tanggung jawab kami. Bapa, kami menyerahkan kehidupan umat-Mu dalam kondisi yang sekarang kami hadapi. Apalagi ketika kami harus berhadapan dengan new normal, ada peraturan-peraturan yang masih harus kami jalani. Boleh beribadah, tetapi bagi yang sudah lanjut maupun yang anak-anak belum bersama-sama, Tuhan yang akan menguatkan kami semua dalam situasi yang sekarang ini terjadi, supaya kami betul-betul memahami apa yang menjadi tata aturan yang diberlakukan bersama nanti kami harus jalani. Biarlah kami jalani dengan sukacita, dalam keterbatasan, dalam pembatasan, supaya dengan demikian kami lebih dapat menghargai hidup pemberian Tuhan dengan segala tanggung jawab yang Tuhan berikan. Bapa, kami menyerahkan persembahan, baik persembahan minggu maupun persembahan sakramen perjamuan. Tuhan berkati, baik persembahan yang telah terkumpul maupun hamba-hamba-Mu
yang mengelolanya, supaya kami dapat mengelolanya dengan bertanggung jawab. Dan sebentar kami hendak melanjutkan hidup pemberian Tuhan, mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan menuntun kami dan berkat-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terselip dosa, kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuni. Dalam Kristus Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Segala yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan berdiri.
Saudara-saudara, sebagai umat terpilih, kita bersyukur mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah. Oleh karena itu, marilah kita nyatakan syukur kita dengan menjadi pelaku firman Tuhan dan pelayan Allah. Kami siap menjadi pelaku firman dan pelayan Allah. Sekarang kita akan undur dari tempat ibadat ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan mengenapinya. Amin.